Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita kembali pada kesempatan ini untuk menyiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan dan merefleksikan secara singkat sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan adalah sabda dari Injil Markus atau penginjil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Penginjil Markus yang telah kita dengarkan kepada kita pada kesempatan ini menampilkan lagi suatu peristiwa lain yang terjadi di Dekapolis, di mana Tuhan menyembuhkan seorang tuli. Peristiwa tersebut diawali ketika Yesus sampai di Dekapolis, di daerah Dekapolis itu. Orang-orang datang kepada Yesus lalu membawa seorang yang tuli dan gagap serta memohon kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Menarik di sini, kalau kita mendengarkan setiap peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, ketika seseorang atau beberapa orang meminta kepada Yesus untuk melakukan tindakan penyembuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Kita sering mendengar bahwa Tuhan tidak menolak atau Yesus tidak menolak, tetapi Yesus mengabulkan setiap permohonan mereka. Tetapi di sini terjadi memang sebuah aktivitas bahwa orang yang datang kepada Yesus memohon agar Yesus melakukan penyembuhan. Dan memang Tuhan kemudian menanggapi mereka secara positif, melakukan tindakan penyembuhan terhadap orang yang sakit yang dibawa kepadanya. Demikian pun pada hari ini, Tuhan menanggapi secara positif permintaan orang-orang Dekapolis tadi, teristimewa orang-orang yang membawa seorang yang tuli dan gagap kepadanya. Tuhan kemudian mengatakan bahwa Efata, yang artinya terbukalah. Artinya di sini bahwa Yesus sudah melakukan, atau Yesus di dalam tindakan penyembuhannya, dia mengeluarkan kata itu, Efata, yang artinya terbukalah. Tentu kata ini mempunyai arti yang dalam yang dalam hal ini kita bisa memahaminya sebagai kata aktivitas atau sebuah kejadian yang terjadi setelah Yesus menjawab ya, atau setelah Yesus menerima permintaan dari orang-orang tadi. Yesus melakukan tindakan lalu mengeluarkan pernyataan Efata,
yang artinya terbukalah. Maka seketika itu juga ya, orang tersebut tadi merasakan bahwa pengikat lidahnya itu terbuka, atau telinganya dia rasakan terbuka. Artinya di situ orang tersebut mengalami kesembuhan. Menarik ya, bahwa disitulah kita memahami kuasa Tuhan ya, Allah yang berkarya dalam diri manusia, atau Allah yang bekerja dalam diri manusia, mengatasi apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, atau mengatasi kelemahan manusia. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, ketika orang tersebut mengalami kesembuhan, tentu dia mengalami sukacita yang dalam ya. Dan orang-orang di sekitarnya pun tentu tidak diam saja. Mereka takjub dengan apa yang terjadi, atau dengan peristiwa yang terjadi dengan orang tuli tersebut ya. Sehingga keluarlah kata-kata dari diri mereka. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Artinya sebuah pujian yang datang dari manusia, pihak manusia, atau pihak yang melihat, menyaksikan sendiri apa yang terjadi, atau menyaksikan sendiri pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam diri manusia. Segala sesuatu dijadikannya baik. Baik dalam arti tadi, yang bisu tadi bisa berkata-kata, lalu kemudian yang tuli bisa mendengar. Itulah kuasa Tuhan, itulah karya Tuhan yang terjadi atas diri manusia, secara khusus pada hari ini ya. Dia mampu membuka telinga orang yang tuli, dan kemudian memampukan orang tersebut bisa berkata-kata dari kebisuannya. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kalau kita berbicara lebih mendalam tentang tuli dan bisu ini ya, kita kembali ke dalam diri atau merefleksikannya dalam diri kita, itu diartikan secara lebih jauh ya. Terkadang ketulian itu kita bisa pahami sebagai hati kita atau telinga hati kita yang tak mampu mendengarkan bisikan Tuhan di dalam kebisingan atau di tengah kesunyian hati kita. Tuhan itu setiap saat berbicara kepada kita, tetapi karena telinga hati kita mungkin menutupnya, sehingga kita tidak mampu mendengarnya, tidak mampu mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Tuhan, atau firman Tuhan, sabda Tuhan, pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Terkadang hati kita yang tertutup membuat kita tidak mampu untuk bisa mendengarkan atau untuk bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Sehingga tindakan kita pun selalu mengambang di dalam kehidupan ini. Lalu kemudian akibat dari hati kita, akibat dari telinga hati kita yang tak mampu mendengar Tuhan dengan baik, membuat kata-kata kita pun tidak bisa terucap dengan baik. Kata-kata kotor, lalu kemudian kata-kata yang menyakiti orang, kata-kata yang menusuk hati seseorang, atau yang membuat seseorang tersudutkan, atau kata-kata lain yang memang merendahkan martabat manusia, itu semua adalah dampak dari ketulian hati kita untuk mendengarkan Tuhan yang sering bersabda atau yang sering berbicara dengan kita. Kita tak mampu mendengarnya dengan baik, sehingga keluarlah kata-kata seperti itu. Pada kesempatan ini Tuhan sebenarnya mengajak ya, melalui bacaan Injil Markus ini, mengajak kita untuk mampu merefleksikan diri, kembali ke dalam diri, mendengarkan bisikan-bisikan Tuhan yang memang senantiasa atau setiap saat mungkin ya berbicara kepada kita. Sehingga kita pun diajak untuk menjadi duta kebenaran, untuk menjadi duta kebaikan di tengah kehidupan kita melalui kata-kata kita, melalui apa yang menjadi bahasa kita,
sehingga orang pun merasakan kehadiran kita itu kehadiran makna atau kehadiran yang menghadirkan kesejukan, sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain. Dan tentunya Tuhan sendiri pun akan merasakan, atau ya Tuhan sendiri pun melihat kita dengan cinta pun, ya. Atau melihat kita dengan senyuman manisnya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini membuka mata hati kita, membuka telinga hati kita, agar kita menjadi manusia yang bermakna untuk sesama dan juga berguna untuk Tuhan. Semoga.